Oke, assalamualaikum guys. Em, di pertemuan ini kita akan belajar bersama tentang pasar keuangan. Jadi kalau kita lihat di sini memang ini relevan sekali dengan mata kuliah kita yang di manajemen keuangan satu. Jadi manajer keuangan akan terlibat secara ekstensif sekali dengan kegiatan di pasar keuangan. Contohnya, manajer keuangan berusaha memperoleh dana dari pasar keuangan untuk bisa memberikan dana untuk bisa mengoperasionalkan perusahaannya. Kemudian manajer keuangan juga akan berusaha menginformasikan hasil yang dicapainya selama ini dalam mengelola perusahaan kepada investor, itu juga ada di pasar keuangan. Sehingga nanti ada kemungkinan bisa jadi nanti harganya itu akan meningkat. Kita lihat di sini definisi dari pasar keuangan. Jadi pasar keuangan sendiri bisa didefinisikan sebagai bertemunya pihak yang punya kelebihan dana atau surplus dana. Jadi orang yang pihak yang punya dana berlebih nih, kemudian nanti bertemu dengan pihak yang kekurangan dana atau defisit dananya. Nah, mereka dipertemukan di pasar keuangan untuk bisa melakukan transaksi keuangan di sana. Tujuan terbentuknya pasar keuangan yang pertama adalah menjembatani proses pemindahan dana, itu ya tujuannya. Jadi artinya dari adanya pasar keuangan itu otomatis dia akan memfasilitasi bertemunya pihak yang punya kelebihan dana tadi dengan pihak yang kurang dana tersebut, itu dijembatanin, jadi dihubungkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah mendorong terbentuknya modal. Jadi pembentukan modalnya bisa bisa terbentuk itu ya. Sehingga perusahaan yang kekurangan dana itu bisa mendapatkan modal dari pihak-pihak yang memang dia surplus dananya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menciptakan harga pasar yang wajar. Jadi ini memang sebenarnya sebagai kontrol, artinya harganya dari perusahaan itu tidak terlalu mahal ataupun tidak terlalu murah, sehingga diharapkan bisa ada harga pasar yang wajar. Karena ada kontrol di sana terhadap harga yang di situ di pasar keuangan. Kemudian tiga konsep yang terlibat dalam pasar keuangan. Yang pertama adalah pasar keuangan itu sendiri. Jadi memang di dalam pasar itu ya memang pasar pasar itu punya peran sendiri itu. Jadi mekanisme harga semuanya diatur di sana di pasar keuangan itu. Kemudian ada lagi perantara atau lembaga keuangan. Ini juga konsep yang kedua. Nanti kita akan lihat di sana apa saja perantaranya. Kemudian ada lagi di instrumen keuangan. Ini konsep yang ketiga adalah instrumen-instrumen apa saja sih yang bisa diperdagangkan di dalam pasar keuangan. Nah, itu tiga konsepnya. Kemudian tentang struktur pasar keuangan. Bila kita lihat di sini ada dua struktur sebenarnya. Yang pertama adalah tanpa perantara keuangan dan yang kedua adalah dengan perantara keuangan. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan ada investor dia yang surplus dana, kemudian di sini ada perusahaan yang membutuhkan dana, maka investor ini akan memberikan uangnya kepada perusahaan cash ya. Nah, uang yang diberikan oleh perusahaan ini nanti akan sebagai pembukti dari kepemilikan dana dari investor ini yang diserahkan ke perusahaan. Perusahaan ini akan memberikan bentuk dalam bentuk instrumen keuangan kepada investor. Buktinya bisa bisa saja nanti instrumen keuangannya dalam bentuk saham, bisa saja menjadi obligasi ataupun surat berharga yang lain. Ini kalau tanpa perantara keuangan. Jadi tidak ada mediatornya. Jadi langsung antara investor dengan perusahaan. Kemudian struktur pasar keuangan yang dengan perantara keuangan, maka kalau ada investor nih, dia kelebihan dana, dia tidak bisa langsung ke perusahaan, tetapi dia melalui perantara keuangan. Jadi ada lembaga-lembaga perantara keuangan yang di sini dia yang menampung dana dari investor dan kemudian perantara keuangan ini memberikan pinjaman kepada perusahaan. Atas bentuk pinjaman tersebut, perusahaan itu mesti membayar bunga kepada perantara keuangan ini. Nah, kemudian dari perantara keuangan ini dari memberikan deposito kepada investor atas sejumlah dana cash yang diberikan ke perantara keuangan tadi.
Jadi dia mengembalikannya kepada investor dalam bentuk deposito. Ini di struktur pasar keuangan. Kemudian kita lihat jenis-jenis pasar keuangan. Yang pertama adalah pasar modal versus pasar uang. Kalau kita lihat pasar modal ini adalah pasar keuangan di mana diperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang. Contohnya obligasi, karena obligasi jatuh temponya memang lebih dari 1 tahun. Kemudian bedanya dengan pasar uang itu adalah pasar keuangan di mana perdagangannya yang diperdagangkan itu adalah instrumen keuangan jangka pendek. Contohnya adalah seperti commercial paper atau CP, karena memang commercial paper ini jatuh temponya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya sih ada 270 hari. Ini bedanya antara pasar modal dengan pasar keuangan. Kemudian jenis yang kedua adalah pasar spot dan pasar forward. Jadi kalau kita lihat di sini, pasar spot ini adalah sebuah pasar keuangan di mana penyelesaiannya atau settlementnya terjadi saat itu. Jadi saat adanya transaksi, settlementnya itu ya terjadi saat itu juga. Kemudian kalau di pasar forward ini pasar keuangan di mana penyelesaiannya atau settlementnya terjadi beberapa saat mendatang nanti gitu ya, di kemudian hari, sedangkan kontrak ditetapkan saat ini. Itu bedanya. Jadi contohnya gini, misalkan ilustrasinya itu seperti ini. Misalkan saya ingin membeli dolar Amerika ya, dolar Amerika sebanyak $1.000. Kemudian saya pergi ke bank terdekat dengan menanyakan harga kurs dolarnya berapa gitu. Nah, kemudian kurs tersebut adalah misalkan katakanlah adalah 8.500 sampai 8.750 misalkan per dolar gitu. Yang berarti saya harus membayar 8.750 jika ingin membeli $1 gitu ya. Dan saya akan menerima 8.500 jika saya menjual dolar yang saya miliki. Karena saya ingin membeli dolar, maka nanti akhirnya tadi kan saya bilang bahwa harganya berarti kan harganya harga jual kan dari pihak, karena dari pihak pemilik transaksi itu kan dia menjual kan, sehingga tadi yang bilang 8.750 yang tinggi biasanya. Maka kalau dikalikan dengan 1.000, maka saya harus menyerahkan uang 8.750.000 rupiah untuk saya bisa mendapatkan $1.000 saat itu juga. Nah, ini yang dinamakan pasar spot gitu ya. Jadi langsung kalau saya ingin dapatkan uang tadi, saya langsung bawa uang 8.750, nih saya kasih ke dealernya gitu ya, kepada penyedia jasanya, perantara keuangannya. Saya nanti dapat duit $1.000 langsung saat itu transaksinya. Ini namanya transaksi di dalam pasar spot. Nah, kalau di pasar forward ini punya karakteristik yang lain. Misalkan nih ya, kursnya untuk 3 bulan forward itu adalah 9.000 dan kurs jualnya adalah 9.200 misalkan. Ini misalkan ya 3 bulan. Kemudian kurs tersebut ditentukan di pasar gitu. Jadi misalkan saya ingin membeli 3 bulan dolar forward, saya datang ke bank gitu. Saat ini saya hanya praktis menandatangani kontrak tersebut gitu. Saya cuma tidak tanda tangan aja, tidak ada penyelesaian atau penyerahan barang saat ini. Nah, kontrak tersebut mengatakan bahwa 3 bulan mendatang saya akan membeli $1 dengan menyerahkan 9.200 rupiah. Sehingga di 3 bulan lagi saya menyerahkan uang saya 9.200 rupiah dan saya dapat $1. Nah, ini memang akhirnya muncul pertanyaan, apa manfaat dari pasar yang semacam ini? Jadi memang kalau kita lihat manfaatnya, pasar forward ini punya banyak manfaat seperti untuk manajemen risiko. Jadi dia memang memitigasi resiko finansialnya. Itu. Nanti kita akan belajar lebih banyak tentang ini di instrumen derivatif, yang kita banyak akan bicara tentang manajemen resikonya. Kemudian pasar perdana dan pasar sekunder. Kalau kita lihat di sini, pasar perdana ini terjadi saat perusahaan atau emiten berurusan dengan perusahaan investasi.
sehingga emiten tidak langsung menjual sahamnya kepada investor publik. Kemudian kalau di pasar sekunder adalah transaksi penjualan saham-saham setelah dari pasar perdana. Jadi itu ya. Jadi misalkan kalau di pasar perdana ini bahasanya, kalau di kita di pasar di Indonesia namanya biasanya di IPO kan, Initial Public Offering. Jadi ini memang kalau bisa kita lihat bahwa transaksi ini di pasar perdana itu bahwa perusahaan atau emiten itu berusaha dengan perusahaan investasi, sehingga emiten tidak secara langsung menjual sahamnya kepada investor publik gitu kan. Contohnya perusahaan sekuritas seperti Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Merrill Lynch, Goldman Sachs, itu contohnya adalah dari di dalam pasar perdana tersebut. Terus ngapain sih kita kira-kira mesti menggunakan perusahaan sekuritas? Karena memang perusahaan sekuritas ini berpengalaman dalam hal jual beli sekuritas, karena memang dia ahlinya di sana, sedangkan perusahaan mempunyai pengalaman yang lebih sedikit dalam hal transaksi keuangan di pasar keuangan untuk menjual sekuritasnya. Apalagi jika go public itu kan, itu go publicnya itu misalkan adalah masih pertama kali dia lakukan perusahaan itu, maka dia pakai jasanya dari perusahaan-perusahaan sekuritas tersebut, sehingga perusahaan sekuritas itu bisa menjual sahamnya ke perusahaan yang punya yang masih baru dia go public, dia bisa menjual sahamnya ke perusahaan sekuritas pada pasar perdananya. Nah, artinya ini bisa juga perusahaan sekuritas membantu menjualkan saham dari perusahaan itu kepada publik gitu. Nah, nanti setelah perusahaan sekuritas membeli saham tersebut, perusahaan sekuritas itu akan menjual saham yang dibeli tadi itu kepada publik. Nah, dia dapat capital gain di sana, dapat peningkatan harga kalau memang pengelolaannya bagus. Memang tapi sekarang dengan adanya koneksi internet yang bagus, biasanya investor punya koneksi ke perusahaan sekuritas itu bisa memilih langsung ke perusahaan sekuritas tersebut ya, sehingga investor pun juga bisa membeli langsung tadi, sehingga tanpa ada masalah karena sudah ada internet seperti yang sekarang. Cuman memang biasanya ada jatahnya ya, nggak bisa semua harus dibeli itu enggak. Kemudian setelah melewati itu, biasanya perusahaan yang ingin mencatatkan atau melakukan listing saham di bursa keuangannya, biasanya saham itu diperjualbelikan di pasar keuangan. Nah, itulah yang di pasar sekunder. Jadi itu transaksi penjualan saham setelah dari pasar perdana. Yang kita tahu biasanya ada grafik-grafiknya gitu kan. Itu yang listing kalau kita di Bursa Efek Indonesia itu masuk di pasar sekunder ini. Kemudian berikutnya adalah jenis pasar keuangan itu adalah pasar dengan OTC dan pasar tanpa OTC. Jadi OTC itu adalah over the counter market. Jadi pasar dengan lokasi tertentu. Ini misalnya adalah Bursa Efek Jakarta yang mempunyai lokasi tertentu, misalkan di Jakarta, di Jalan Sudirman dengan bangunan tertentu seperti itu. Tapi kalau pasar tanpa OTC, ini pasar yang tidak mempunyai lokasi tertentu, misalkan pasar valuta asing, yang memang mempunyai lokasi yang tersebar di seluruh dunia. Biasanya pedagang falas dihubungkan satu sama yang lain dengan menggunakan terminal komputer, yang kemudian akan diteruskan kepada pedagang lainnya yang ada di belahan dunia yang lain. Nah, praktis tidak ada lokasi yang terpusat untuk pasar yang macam itu. Nah, ini yang dinamakan over the counter market ya. Kemudian jenis pasar keuangan yang berikutnya adalah pasar valuta asing atau falas. Nah, pasar falas ini pasar yang memperdagangkan mata uang asing. Pasar valuta asing muncul karena di dunia ini banyak mata uang yang berbeda, sehingga dengan adanya mata uang yang berbeda, kemudian seseorang dari negara tertentu ingin mempunyai daya beli di negara lain.
yang menggunakan mata uang yang berbeda otomatis karena dia tinggal di belahan dunia yang lain, di negara yang lain. Nah, pasar valuta asing ini memfasilitasi pertukaran mata uang yang berbeda tersebut. Kemudian kita lihat di perantara keuangan. Ini adalah lembaga atau pihak yang menjembatani pihak surplus dengan dana itu dengan pihak-pihak yang defisit dana. Nah, kalau kita lihat di sini, pihak pertama akan membantu mengefektifkan aliran dana di pasar keuangan. Tipe perantara keuangan ini kalau kita bisa lihat bahwa perantara keuangan membantu memfasilitasi transaksi antara pihak yang defisit dana dengan pihak yang surplus dana kan, sehingga transaksi tersebut menjadi semakin efektif. Sebenarnya kalau tipenya ada dua ya dari perantara keuangan ini. Itu yang pertama adalah perantara keuangan yang tidak mengubah klaim atau sekuritasnya, dan yang kedua adalah perantara keuangan yang mengubah klaim. Itu kira-kira. Jadi klaim ini maksudnya hal apa yang bisa didapatkan oleh investor dari sejumlah uang yang mereka berikan. Kalau kita lihat di sini bahwa kita lihat manfaat dari perantara keuangan dengan adanya perantara keuangan ini. Jadi yang pertama adalah denominasi. Nah, denominasi ini adalah instrumen keuangan yang bisa diciptakan dengan denominasi yang berbeda-beda. Jadi manfaatnya itu. Jadi manfaatnya dengan denominasi ini, instrumen keuangan diciptakan dengan denominasi atau nilai yang berbeda. Mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Misalkan tabungan itu contoh produk keuangan yang denominasinya kecil. Bank bisa menerima tabungan jika kita punya uang misalkan katakanlah Rp10.000. Produk keuangan atau investasi dikeluarkan oleh hedge fund atau mutual fund biasanya yang dikhususkan untuk investor besar. Bisa mencapai 1 juta dolar misalkan untuk setiap transaksinya. Nah, lembaga keuangan perantara ini bisa menjadi perantara denominasi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa perusahaan yang menginginkan pinjaman dalam jumlah besar misalkan 100 miliar rupiah gitu, sedangkan investor kecil ini hanya bisa menabung misalkan sebesar cuma 1 juta saja, maka bank menerima tabungan meskipun hanya berjumlah 1 juta rupiah, sehingga bank kemudian sebagai perantara keuangan itu kemudian mengumpulkan kas yang mereka terima dari 1 juta yang banyak orang, jadi kemudian disalurkan perusahaan dalam bentuk pinjaman yang bisa saja nilainya menjadi miliaran rupiah kalau dikumpulkan. Nah, manfaat perantara keuangan yang kedua itu adalah dari sudut manfaat jangka waktu atau likuiditas, di mana perantara keuangan bisa menjembatani kebutuhan jangka waktu yang berbeda di antara investor dan perusahaan. Dengan kata lain, misalkan investor itu ingin produk keuangan atau instrumen keuangan yang punya jangka waktu yang pendek. Sebaliknya, kalau perusahaan itu biasanya menginginkan pinjaman jangka waktu panjang, misalkan 30 tahun gitu. Itu biasanya di perusahaan. Nah, kalau investor dan perusahaan ketemu dan punya keinginan jangka waktu yang berbeda, ini kan agak susah. Sehingga di sini manfaat dari perantara keuangan hadir bisa menjembatani itu, sehingga misalkan ya, jadi bank bisa bertindak menjembatani ketimpangan itu dengan menerbitkan tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu, kemudian memberikan pinjaman ke perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang kan. Kalau ke orang per orang, ke pemilik tabungan itu kan biasanya diambil waktu-waktu, tapi jumlahnya tidak bisa gede. Tapi kalau perusahaan jangka waktunya panjang tapi gede gitu. Nah, kehadiran bank di sini ini mengubah klaim yang ada tadi itu bisa berbentuk tabungan dalam jangka waktu pendek dan klaim dalam bentuk pinjaman dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah di dalam pengawasan atau monitoring. Perantara keuangan bisa menjadi wadah dari investor-investor kecil yang memiliki kemampuan pengawasan lebih terhadap jalannya perusahaan. Jadi intinya kalau misalkan investor individual punya dana kecil misalkan 1 juta, tidak akan mampu dia untuk
memonitor perusahaan yang meminjam dananya. Nah, maka kehadiran bank di situ dengan adanya banyak yang dikumpulkan atau lembaga keuangan yang lain yang menjadi perantara keuangan itu ngumpulin duit-duitnya itu dari yang kecil-kecil sehingga jadi gede. Nah, ke lembaga perantara keuangan tadi yang bisa ngumpulin duit menjadi gede tadi ini diserahkan kepada perusahaan gitu kan, sehingga lembaga keuangan punya insentif yang lebih besar karena memang jumlahnya yang diserahkan ke perusahaan lebih besar, sehingga juga otomatis punya kemampuan yang lebih baik untuk melakukan pengawasan karena bisa saja itu menyewa profesional keuangan untuk mengawasi sejumlah uang yang diserahkan oleh investor tadi atau yang pemilik tabungan tadi. Itu monitor atau pengawasan. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah yang terakhir, yaitu di biaya transaksi. Jadi perantara keuangan bisa bisa memperkecil biaya transaksi per unitnya. Dengan kata lain, kalau terjadi economic of scale, jadi ada skala ekonomik dari kepemilikan uangnya tadi untuk setiap transaksi yang diproses sehingga muncul biaya transaksi dan biaya-biaya yang lain, maka kalau uangnya kita investor yang kecil punya duit cuma 1 juta, nah, itu kan berarti sangat berat sekali. Tapi kalau misalkan ngumpul duitnya dikumpulin gitu kan, kemudian terkumpul jadi 10 miliar gitu kan, itu kan menjadi biaya, dengan biaya yang sama itu menjadi relatif lebih kecil gitu. Sehingga dengan economic of scale itu akan lebih menguntungkan jika dana itu dikumpulkan atau pool ke dalam satu lembaga keuangan. Ini contohnya di perantara keuangan. Kemudian tipe lembaga perantara keuangan. Yang pertama adalah bank. Bank ini adalah perantara keuangan yang ditandai dengan aktivitas menerbitkan deposito dan tabungan sebagai sumber dana utama mereka, kemudian mereka memberikan pinjaman loan kepada pihak lain. Pendapatan bank terutama diperoleh dari spread atau selisih antara tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur atau peminjam dengan tingkat bunga yang dibayarkan kepada penabung atau deposan. Ini yang ada di bank. Kemudian ada lagi, bank bisa mendapatkan pendapatan dari jasa-jasa yang dilakukan oleh perbankan. Contohnya, bank bisa memperoleh fee untuk jasa pengiriman uang dengan kawat atau wire transfer atau pembukaan fasilitas LC, letter of credit. Berikutnya adalah asuransi. Ya, asuransi ini ditandai dengan ciri mereka menarik premi dari nasabahnya. Kemudian premi tersebut merupakan kompensasi atas perlindungan terhadap resiko yang mereka berikan kepada nasabahnya. Nah, itu kan, jadi menarik premi nasabahnya. Kemudian premi itu merupakan kompensasi atas perlindungan terhadap resiko yang mereka berikan kepada nasabahnya. Kalau kita lihat di sini bahwa premi asuransi merupakan sumber dana utama dari perusahaan asuransi. Sumber dana tersebut bisa mencapai 70% dari total sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan asuransi. Ada banyak yang bisa di jenis dari asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kerugian, dan asuransi yang lain. Dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi tersebut kemudian diinvestasikan ke aset yang menghasilkan return. Dan return itu mesti otomatis harus lebih besar dong daripada biaya modal atau yang harus diberikan kepada pemilik premi. Kemudian ada lagi perusahaan sekuritas. Ini adalah perantara tipe lembaga perantara keuangan berikutnya. Jadi perusahaan sekuritas ini ditandai dengan ciri membantu memperoleh dana melalui penerbitan sekuritas seperti saham atau obligasi untuk perusahaan atau pemerintah. Nah, jasa tersebut meliputi underwrite atau penjaminan sekuritas. Jadi dijamin. Jadi perusahaan sekuritas akan menjamin uang-uang yang digali dari masyarakat dan diberikan kepada perusahaan. Kemudian pendistribusian sekuritas, konsultasi keuangan restrukturisasi atau penggabungan merger usaha. Pelayanan perusahaan sekuritas ini mencakup bisnis broker sekuritas dan dealer atau pedagang sekuritasnya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, broker dan dealer ini mempunyai kegiatan yang berbeda. Kalau broker ini hanya memfasilitasi pertemuan dua pihak saja, misalkan antara pembeli dengan penjual sekuritasnya.
Nanti pendapatan broker itu diperoleh dari komisi gitu. Nah, kalau dealer sekuritas ini memperjualbelikan sekuritas ini ya. Kalau dealer sekuritas ini memperjualkan sekuritas, karena dia memperjualbelikan sekuritas, mereka biasanya disebut juga sebagai market maker. Jadi dia memang menciptakan pasar dan menciptakan likuiditasnya. Terus dari mana pendapatannya? Pendapatan mereka diperoleh dari selisih antara harga jual yang mereka jual dari saham itu dengan harga yang mereka beli, dari harga belinya. Ini biasanya disebut dengan spread. Nah, ini adalah disebut dengan spread ya. Jadi memang di sini hanya trading akhirnya. Dia memperjualbelikan. Kemudian perusahaan sekuritas yang memberikan pelayanan menyeluruh sering disebut secara umum sebagai bank investasi atau investment bank. Investment bank. Kemudian berikutnya adalah perusahaan investasi atau biasa disebut dengan reksadana. Nah, reksadana ini adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan menjual saham dan kemudian menginvestasikan dana tersebut pada instrumen keuangan seperti saham atau obligasi. Perusahaan investasi yang melakukan investasi hanya pada instrumen keuangan jangka pendek disebut money market fund. Jadi, perusahaan investasi juga bisa dibedakan berdasarkan strategi dari investasinya. Perusahaan investasi yang mengkonsentrasikan pada saham yang sedang tumbuh disebut growth fund. Pada saham internasional disebut sebagai international fund. Kalau kita lihat di sini, perusahaan investasi bisa berbentuk closed end fund. Artinya, kalau di dalam closed end fund ini, pemegang saham tidak bisa menjual lagi ke perusahaan investasi tersebut. Jadi sudah putus ya, nggak bisa lagi menjual lagi ke perusahaan investasi tersebut. Kalau open end fund, kalau ini adalah pemegang saham masih bisa memungkinkan menjual lagi ke perusahaan investasi tersebut. Jadi kalau saya beli saham perusahaan A di perusahaan investasi X gitu, maka saya bisa nanti jual lagi setelah saya beli sahamnya di sana, saya jual lagi kepada perusahaan X, perusahaan investasi X tersebut. Kemudian ada unit trust. Ini dikhususkan pada obligasi. Jadi memang konteksnya di obligasi sebagai investasi dan komposisinya memang tetap selama kontrak yang disepakati. Ini dari unit trust. Kalau kita lihat sekarang adalah di instrumen keuangan, ini definisinya jadi instrumen keuangan ini artinya dia adalah klaim atas aliran kas di masa yang akan datang. Ya, dengan kata lain sih, kalau kita bisa lihat di sini bahwa pemegang surat berharga tersebut itu berhak memperoleh kas di masa mendatang. Gitu. Sehingga instrumen keuangan juga bisa diartikan sebagai surat perjanjian kontrak yang menyebutkan jumlah yang dipinjam, kemudian ketentuan pelunasannya kapan, dan hal-hal lain yang akan dicakup dalam perjanjian tersebut, misalkan jaminan dan lain-lain itu. Nah, kalau kita lihat di sini, jenis-jenis instrumen keuangan yang pertama adalah instrumen pasar uang, money market instrument. Ini contohnya adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kemudian ada lagi commercial paper, kemudian ada lagi akseptansi bank, terus ada lagi certificates of deposit, ada kemudian repurchase agreement atau biasa disebut dengan repo. Nah, kalau SBI ini adalah memang surat utang yang dikeluarkan memang khusus oleh BI atau dalam hal ini bank sentral yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau commercial paper ini merupakan surat utang jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan gitu. Kemudian akseptansi bank ini adalah perintah bayar yang diaksep atau dicap atau diakui oleh bank. Jadi setelah bank itu mengaksepnya, menerimanya,
maka bank akan bersedia menanggung pembayaran sejumlah uang yang tertera di akseptansi bank tersebut kepada pihak yang ditunjuk. Ini contohnya biasanya merupakan satu rangkaian dalam penerbitan LC atau Letter of Credit. Kemudian ada lagi Certificate of Deposit. Ini adalah deposito yang didasarkan atas tunjuk atau siapa yang membawa atau menunjukkan Certificate of Deposit tersebut sehingga dia bisa memperoleh pembayaran. Jadi bukan atas tertulis. Karakteristik tersebut membuat Certificate of Deposit tersebut atau biasanya disebut dengan CD ini mudah dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Kemudian ada lagi Repurchase Agreement atau biasa disingkat dengan repo. Ini adalah perjanjian untuk membeli kembali. Mekanismenya bisa digambarkan sebagai berikut. Misalkan bank membutuhkan dana, dia bisa menjual surat berharga kepada investor dengan harga misalkan misalkan harganya surat berharga itu adalah 950.000. Nah, pada saat yang sama bank berjanji untuk membeli surat berharga tersebut dengan harga 1 juta rupiah 3 bulan mendatang. Maka transaksi tersebut secara efektif merupakan transaksi pinjaman dengan jaminan surat berharga. Nah, 50 ribunya yang jadi selisih itu merupakan bunga yang akan dibayar oleh bank tersebut. Itu dari Repurchase Agreement atau repo. Jenis instrumen keuangan kedua adalah instrumen pasar modal atau capital market instrument. Nah, ini ada obligasi, saham preference, saham biasa, ada warrants, ada convertible gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini, obligasi itu adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah ini ya. Nah, obligasi itu biasanya menyebutkan nilai nominal, di sana ada nilai nominalnya, kemudian ada kupon bunganya gitu ya, ada surat kepemilikannya tadi dan ada jangka waktunya berapa lama. Ada saham preference ini saham preference ini menggabungkan karakteristik antara saham dengan obligasi. Kemudian kalau kita bisa lihat di sini, saham preference ini merupakan saham yang berarti juga kepemilikan juga sama dengan saham biasa, tetapi membayar dividen yang relatif tetap seperti bunga yang ada di obligasi. Nah, kemudian ada saham biasa, warrant, dan convertible. Ini nanti kita akan bicarakan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Sekian dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.